Assalamualaikum Bu Riyati, apa kabarnya ini? Waalaikumsalam Ibu Timadar, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, betul sekali Ibu. Iya. Jadi nantinya pada saat Ibu akan melakukan coaching, saya akan mengamati kegiatan Ibu ya. Jadi apakah proses coachingnya Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, kemudian sesuai dengan alur tirta, misalnya sudah menyampaikan identifikasi masalah, tujuan, rencana aksi ataupun tanggung jawab. Jadi nanti insya Allah pada saat Ibu akan melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu. Nah sekarang apa yang Ibu persiapkan untuk kegiatan coaching ini? Iya, tentu saja saya harus mempersiapkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dengan kehadiran penuh. Saya juga ingin menerapkan seperti apa yang paradigma yang dikatakan paradigma berpikir coaching Ibu ya. Yeah. Yang saya ingin tetap nanti fokus sama coach saya. Yeah. Terus nanti juga saya ingin coaching saya itu bisa mengembangkan potensinya, menggali potensi-potensi dari dirinya. Karena kesadaran penuh tadi ya. Ada kesadaran penuh juga, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dengan yang penting itu saya ingin melakukan coaching dengan yang Ibu katakan tadi bilang dengan alur tirta itu. Oh ya. Sehingga nanti kompetensi yang ada pada dirinya bisa keluar lah dengan masalah yang dihadapinya. Oh, gitu. iya. Jadi dia bisa atasi nanti dengan kompetensi yang ada pada dirinya sendiri. Ya, jadi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya, saya ingin kembangkan itu pertanyaan berbobot itu, Bu. Ya. Yang kadang saya kan masih sering pertanyaan terbuka gitu kan. Kadang saya masih sering dengan mengucapkan kata-kata pertanyaan tertutup, masih apakah, mungkin kayak mengapa gitu, sudahkah, itu kan kadang masih suka keceplosan gitu. Oh ya. Jadi itu yang ingin, pertanyaan berbobot itu yang ingin saya fokuskan ke situ, kompetensi itu. Oh, jadi yang Ibu ingin kembangkan itu pertanyaan berbobot ya. Iya. Jadi nantinya Ibu pada saat proses coaching nanti Ibu lebih memfokuskan tentang menggali dengan menanyakan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nantinya proses coach ini atau coaching itu bisa menemukan sendiri solusinya, begitu Bu ya? Betul ya. Ah ya. Jadi nanti itu termasuk berarti indikator ketercapaiannya di situ Bu ya? Iya. Indikator ketercapaiannya Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Oh iya. Sehingga nanti dia ada proses kreatifnya, nanti dia bisa juga mengembangkan potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan tadi. Oh ya, oke Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu melakukan coaching, tapi saya nanti tetap berada di sini, bisa Bu ya? Iya, silakan. Karena saya akan mengamati proses coaching. Baik. Siap ya. Ibu Dwi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Dwi? Alhamdulillah sehat. Ya begitulah. Iya, jadi sesuai dengan agenda kita Ibu Dwi ya, hari ini kita akan mengadakan coaching. Jadi apa tujuan pembicaraan kita kali ini? Tujuannya mungkin saya ingin menceritakan kendala-kendala saya dalam menghadapi murid-murid saya di kelas. Kita tujuan yang ingin saya selesaikan bersama Ibu Haryati hari ini. Oke, iya, kira-kira apa kendalanya Bu? Jadi saya ceritakan, jadi Iya. saya kan guru kelas 1. Iya. Sebenarnya guru kelas 1 itu kalau menurut saya keberhasilannya itu biasa dilihat dari kemampuan membaca siswa. Jadi kan di kelas saya ini kan sudah mau dekat semester.
Tapi di kelas saya itu masih ada 4 orang murid yang belum bisa baca gitu loh Bu. Belum bisa baca artinya bukan sama sekali tidak bisa membaca. Maksudnya dibandingkan sama teman-teman yang lain yang sudah sangat lancar membaca, yang 4 orang ini masih sangat susah begitu, masih hurufnya masih kebalik-kebalik. Intinya sebenarnya anak-anak itu bisa menjawab soal, bisa mengerjakan kalau dia sudah bisa membaca. Sementara yang 4 orang ini yang masih susah begitu, masih susah membaca, masih hurufnya huruf B dengan D masih terbalik. Kalau ditanya ini huruf apa, coba lihat kalau mem tulis huruf seperti ini, hurufnya apa? Yang perutnya di belakang hurufnya apa? Dia jawabnya D, padahal terbalik lagi seperti itu, kayak P dengan B juga kadang terbalik itu. Jadi 4 orang siswa ini masih sulit sekali untuk kemampuan baca tulisnya belum baik begitu loh Bu. Jadi itu yang saya saya ingin cari solusinya bagaimana supaya semua siswa saya itu bisa membaca gitu. Iya, jadi permasalahan di sini adalah ada 4 siswa ibu, 4 orang siswa yang belum bisa, maksudnya masih kesulitan membaca. Kalau bisa tahu itu dari skala 1 sampai 10 itu kemampuan membaca mereka ini rata-rata ada di angka berapa Ibu? Kalau yang 2 orang ini 1 sampai 10 6 lah. Tapi yang 2 ini, yang 2 lagi 4 mungkin. 4. Jadi apa yang kedepannya Ibu maunya mereka ada di angka berapa? Sekurang-kurangnya 8 lah, kalau bisa 10 ya 10, tapi sekurang-kurangnya mereka bisa di angka 8 gitu kalau bisa bacanya, kemampuan bacanya. Iya. Jadi keinginannya Ibu bisa sampai angka 8 atau 10 gitu ya. Karena kan kita juga kesulitan kan kalau anak-anak yang belum bisa membaca itu kita kesulitan. Kebanyakan yang susah menerima pembelajaran ya anak-anak yang belum bisa membaca gitu. Jadi untuk memahami soal kayak misalnya kita bagikan LKPD itu anak-anak mengerjakan kan, kalau yang sudah bisa membaca dia tinggal baca, dia sudah bisa menjawab. Kalau yang belum bisa membaca kita harus bantu dulu, jadi anaknya tidak mandiri, harus kita bacakan baru dia tahu, padahal dia tahu jawabannya. Kalau kita tanya misalnya kata makan diawali dengan huruf kata misalnya pilihannya titik kan gitu, jadi pilihannya ma, mi, me gitu ya. Maksudnya kalau anak yang sudah bisa membaca, pasti dia langsung bisa jawab, ini jawabannya ma gitu. Kalau dia tidak bisa membaca kan harus dibantu, nggak bisa dia langsung mengerjakan. Sementara kan kita punya proses penilaian, kita mau menilai siswa kan dari hasil ulangannya itu kan, tidak mungkin toh semuanya harus kita bacakan tidak semuanya harus kita sementara yang lain tidak dibacakan, yang ini harus dibacakan. Jadi saya maunya anak-anak itu semua bisa membaca sebelum di akhir semester, karena tahun-tahun sebelumnya juga begitu, harus saya targetkan semua sudah harus baca. Cuman di tahun ini memang saya ada sedikit kendala, 4 orang lagi ini sudah mau semester, hari Senin sudah semester, masih ada 4 orang yang belum bisa baca. Jadi saya agak merasa gimana ya, kayak merasa tidak berhasil, kayak merasa bagaimana ya, kayak ada yang kurang begitu, dan kayak merasa saya gagal barangkali, gagal saya untuk 4 orang anak ini ya, seperti itu Bu. Iya, jadi sebelumnya itu apa pernah kasus ini ada di sebelum setahun-tahun sebelumnya Ibu mengajar, apa sudah ada? Yang tahun lalu bisa membaca, tapi yang tidak bisa itu hanya siswa inklusi. Ada 2 siswa inklusi saya yang tahun lalu. Jadi semua bisa, sebelum semester itu semua sudah bisa. Jadi pada saat ulangan-ulangan harian hanya sekitar 2 atau 3 bulan begitu soalnya saya bacakan. Pada saat semester itu saya sudah tidak bacakan lagi. Tapi di tahun ini saya merasa kok ada yang kurang, karena masih ada 4 orang lagi siswa yang belum bisa membaca. Iya, apa yang sudah
apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Apa yang sudah pernah Ibu lakukan Jadi untuk biasanya anak-anak 4 orang anak ini? Jadi biasanya habis pulang selesai pembelajaran itu, biasanya anak-anak yang 4 orang ini saya tahan dulu, saya kasih bacaan atau saya talaki begitu satu-satu. Saya tes satu-satu membaca. Berapa hari berturut-turut ini sudah 1 minggu saya lakukan, karena sudah mau semester kan ini anak-anak masih yang ini masih belum, masih ketinggalan, jadi sudah 1 minggu ini saya lakukan. Untuk yang 4 orang ini saya kasih pulang sekitar 15-30 menit begitu. Sebelum jam pulang saya tahan dulu, saya ajar membaca satu-satu. Baru sebatas itu sih yang bisa saya lakukan. Kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi tadi? Siapa ya kalau yang untuk diajak kerjasama? Mungkin orang tua siswa Bu ya, barangkali ya. Kalau kita untuk anak-anak supaya bisa, orang tua ya, kita harus komunikasikan juga dengan orang tua. Bahwa siapa tahu mungkin di rumah, karena saya begini kan, saya tidak pernah lagi kasih tugas, kasih PR, karena kan kita memang sekarang full day. Jadi kita tidak pernah lagi kasih tugas ke anak di rumah, tidak pernah memberikan tugas di rumah, tidak pernah lagi dikasih PR, karena kan kita full day. Jadi anak-anak di rumah itu tinggal kegiatan, mungkin kegiatan ekskul apa, atau tinggal kegiatan ngaji. Jadi tidak pernah lagi saya kasih tugas. Ya mungkin itu, saya harus komunikasi lagi dengan orang tua. Jadi rencananya Ibu akan mengkomunikasikan hal ini ke orang tuanya dengan memberikan kegiatan mungkin tambahan begitu Bu ya? Jadi nanti orang tuanya saja, mungkin orang tuanya yang akan kasih pembiasaan di rumah. Karena sebenarnya kalau membaca itu kan sebenarnya dari kita ulang-ulang saja, nanti anak-anak lama-lama bisa. Karena biar kita bagus-bagus juga di sekolah, kalau misalnya kayak orang tua tidak ada perhatian di rumah, anak-anak, jadi karena kebanyakan anak-anak yang kemampuan membacanya kurang, ya memang anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua. Kadang kebanyakan seperti itu, dari kasus-kasus berapa tahun saja di guru kelas 1, memang yang anak-anak yang lambat bisa membaca karena memang dari orang tua juga. Ada faktor itu dari orang tua, selain karena biasa ada siswa inklusi. Siswa inklusi kan memang kadang-kadang ada yang bisa, ada yang mampu membaca. Kalau inklusi berat itu kan tidak bisa memang dia membaca. Nah, mungkin saya akan kasih tugas ke orang tua, saya kasih bacaan. Nanti sampai di rumah ini kau baca bersama orang tua, begitu barangkali. Saya akan coba nanti, karena ini kan hari Senin sudah semester Bu. Jadi mungkin nanti di tahun ajaran baru saya akan mulai lagi. Mungkin targetnya mungkin 1 bulan setelah itu, setelah tahun ajaran baru, saya akan berusaha 4 orang anak ini sudah bisa baca semua. Jadi itu karena kebetulan tahun ini saya tidak dapat siswa inklusi, tidak ada siswa inklusi di kelas saya. Jadi saya karena yang 4 ini bukan siswa inklusi, saya merasa gagal gitu, kayak merasa apa yang harus saya bikin lagi supaya maksudnya ini siswa tidak ada siswa inklusi tapi masih ada yang belum bisa membaca. Tapi kan Ibu sudah punya rencana, tadi komitmennya Ibu dalam waktu 1 bulan ini. Insya Allah di tahun semester tahun ajaran baru ya Bu ya? Bukan, semester depan. Semester depan. Jadi semester depan rencananya Ibu nanti akan mengkomunikasikan hal ini ke orang tua dari 4 orang. Kan selama ini hanya saya kasih tugas, saya tahan, jangan dulu pulang, yang 4 orang jangan dulu pulang, membaca dulu sama mem gitu, latihan membaca sama mem. Terus sudah berapa minggu ya, 1 atau 2 minggu inilah saya rutinitas seperti itu. Tapi ya ada kemajuan sedikit, tapi saya ingin cepat, maksudnya kalau dibantu dengan orang tua mungkin bisa lebih cepat gitu. Mungkin dibantu dengan orang tua di rumah, karena kan memang selama ini tidak pernah saya kasih PR anak-anak. Jadi mungkin kalau ada kerjasama antara saya dan orang tua, mungkin proses anak-anak bisa membaca akan lebih cepat. Baik. Jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Jadi mungkin
permasalahan saya adalah ada 4 orang siswa saya yang belum bisa membaca. Terus dari hasil refleksi saya, mungkin saya kurang komunikasi dengan orang tua. Seandainya mungkin dari awal saya komunikasikan dengan orang tua, saya kasih tugas tambahan untuk 4 orang ini, mungkin sebelum semester sudah tercapai semua ini 4 orang, sudah tidak ada lagi yang tidak bisa baca tulis gitu. Karena di tahun-tahun sebelumnya begitu. Kecuali waktu masa COVID itu kan kita tidak paksakan anak-anak bisa membaca, memang agak susah di situ. Tapi kan tahun ini siswa saya tidak ada yang inklusi, semua normal. Tapi ada yang bisa membaca, itu kan kayak kita sebagai guru kan ada mengganjal begitu. Jadi kayak perasaan kayak tidak berhasil begitu. Duh, gimana ya ada anak-anak yang tidak bisa membaca, kayak saya tidak enak juga sama orang tua siswanya kan. Anakku kok nggak bisa membaca, tapi mungkin ini akan saya komunikasikan ke orang tua. Jadi kan selain saya bimbing di sekolah, apa yang sudah saya privat di sekolah itu bisa diulang dengan orang tua. Kekurangannya mungkin di situ Bu, karena saya tidak komunikasikan ke orang tua. Jadi mungkin di awal tahun ajaran baru, karena ini sudah semester, saya akan komunikasikan ke orang tua lagi. Jadi mungkin di awal tahun ajaran baru anak-anak sudah bisa baca semua. Jadi memudahkan proses pembelajaran juga kalau anak-anak sudah bisa membaca semua. Baik, kalau begitu nanti saya tunggu tindak lanjutnya Ibu ya, bagaimana setelah Ibu membicarakan hal tersebut ke orang tuanya. Siswa 4 siswa tersebut ya. Ya, insya Allah Bu. Iya, insya Allah. Jadi bagaimana Bu Dwi setelah kita melakukan proses coaching ini, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, karena kan sebenarnya kita itu tahu sebenarnya, cuman kan kita butuh orang yang mengingatkan. Jadi perasaan saya merasa ada yang mengingatkan, oh ini harusnya begitu setelah kita melakukan coaching ini. Seharusnya seperti ini gitu. Padahal sebenarnya kita tahu sendiri itu jawabannya, cuman karena kita kadang kan lupa Bu. Jadi setelah coaching begini kita langsung kepikiran sendiri, keingat sendiri, oh iya ya harusnya kita begini gitu loh gitu. Perasaannya saya, ya alhamdulillah saya luar biasa ini. Saya merasa terbantu begitu. Luar biasa Ibu Dwi sudah menemukan tadi langkah-langkah, solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tentang 4 orang anak yang tadi belum bisa lancar membaca. Kalau begitu bisa kita ketemu lagi Bu ya, nanti kalau sudah boleh insya Allah melakukan tindak lanjut tersebut Bu ya. Iya, insya Allah nanti kita ketemu, kan saya informasikan kembali sama Ibu Haryati. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi atas percakapan coaching kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Haryati. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, boleh Bu? Boleh. Ya. Apakah dalam proses coaching itu yang tadi sudah dilakukan itu sudah terlaksana pencapaian pengembangan yang Ibu Haryati inginkan? Ya, apa ya Bu, masih ada yang kurang. Tadi kayaknya saya ada keceplosan kata apakah gitu ya. Jadi saya mengucapkan kata apakah tadi ya. Jadi saya langsung tiba-tiba langsung berhenti gitu. Jadi saya mengulang lagi gitu, memperbaiki lagi pertanyaan saya karena saya nanti tidak mau nanti kalau pertanyaan tertutup pun maksudnya nanti dia membuat tidak bisa menggali lagi potensi yang ada dirinya. Oh ternyata seperti itu. Yang itu masih yang kurang saya rasa itu ya. Itu berarti yang Ibu rasakan tadi itu masih ada keceplosan sedikit pertanyaan yang seharusnya tidak boleh diucapkan itu, jadi masih kok apakah gitu, jadi saya merenung juga sendiri tadi. Ya, jadi ya alhamdulillah tadi setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu Haryati lakukan, Ibu sudah sesuai dengan tahap-tahap coaching alur tirta. Misalnya tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah,
menanyakan rencana aksi kepada coach, kemudian tanggung jawabnya. Jadi alhamdulillah dari hasil pengamatan tadi Ibu Haryati sudah menunjukkan bahwa Ibu sudah sesuai juga dengan kemitraan menjalin kemitraan dengan coach, sehingga coach sendiri sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ya, nanti kemudian yang ingin saya tanyakan, masih boleh bertanya Bu ya? Ya, boleh. Kira-kira apa usaha kedepannya Ibu untuk yang akan Ibu kembangkan, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ke depannya? Ya, selain pertanyaan berbobot itu mungkin kehadiran penuh itu Bu ya. Oh ya. Agar tetap fokus ke coachingnya, apa yang menangkap apa permasalahannya, identifikasi masalahnya. Jadi saya juga tadi ini jadinya lupa tadi polpen. Jadi polpen. Jadi saya kan jadi agak tidak fokus sedikit, tapi kan saya berusaha mengingat gitu, saya mengingat apa yang disampaikan, tapi alhamdulillah saya bisa masih bisa gitulah menyimpulkan permasalahannya dan berusaha menanyakan tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot terbuka gitu ya, walaupun ada yang satu masih keceplosan gitu. Kehadiran penuh itu yang perlu sekali, kehadiran penuh dengan mendengarkan dengan rasa itu yang iya itu yang ya, jadi itu ya kedepannya ya. Jadi nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan kedepannya untuk kegiatan atau proses coaching itu Ibu akan berusaha untuk melaksanakan kehadiran penuh pada saat proses coaching ini dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang agar rekan yang kita coach ini bisa menemukan sendiri solusinya. Iya. Alhamdulillah Mbak, terima kasih ini sudah diberikan kesempatan untuk kegiatan hari ini. Saya mohon pamit dulu Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan sekali tangannya.